Yuk, teman-teman semua kita naikkan di depan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam ini kami ingin mendengarkan akan berat firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang menyampaikan kepada setiap kami di grup Zoom ini Tuhan. Yang Kau yang berbicara kepada setiap hati kami masing-masing Tuhan. Biar firman-Mu yang tertanam, yang kami dengar tertanam dan jadi tumbuh subur Tuhan, jadi berbuah dan menyenangkan. Mari Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu ini untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam semua teman-teman semua ya. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya boleh melayani di tempat ini, boleh melayani di grup Zoom ini. Ya, ketika saya mendapatkan tema ini dalam hati saya itu gampang. Temanya kasih Tuhan itu pasti gampang, tema relatif gampang. Ternyata setelah saya bergumul berkali-kali kok nggak dapat ya Tuhan, sing mana yang mau kesampaikan. Nah itu loh, kadang-kadang manusia tuh sering mengendakkan kemampuannya, akal budinya sendiri, keahliannya dalam melakukan akan yang Tuhan mau. Itu salah. Harusnya tetap Tuhan, kita harus tanya Tuhan, Tuhan yang mana yang aku mau sampaikan. Sampai akhirnya mendekati, sampai saya tak tanya lagi sama Dewi, bener apa itu temanya ini ya, saya khawatirnya kalau temanya keliru kok tak ulangi lagi, ternyata bener. Oke lah, saya bertobat sama Tuhan, Tuhan ampuni aku ya kalau aku disombong, menganggap tema itu gampang ya, itu kesombongan manusia ya, jangan ditiru loh Bapak Ibu ya. Teman-teman semua itu tidak baik ya. Saya mau cerita mengenai di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tentunya semua teman-teman itu sudah hafal cerita ini ya. Bahkan kalau kita semua dari sekolah minggu, pernah sekolah minggu pasti diceritani akan cerita ini. Ya, akan saya bacakan firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 19 sampai 19 ya. Di ayat 11 katakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Lalu ia berkata kepada orang, berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan kau. Slide pertama, Koji. Teman-teman, perlu diketahui bahwa zaman dulu itu ada namanya sakit kusta ya. Sakit kusta mungkin kalau Cik Vincent itu ahli dalam bakteriologi, Yulan juga ahli, mungkin lebih tahu sakit kusta itu adalah sakit yang anggota tubuhnya itu akan lama-lama akan merotoli ya, akan merotoli sehingga akhirnya orang itu mati. Dan sakit kusta itu digolongkan bagi mereka itu sakit yang tidak boleh berkumpul baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya mereka, karena sakit kusta itu sakit yang benar-benar
menular. Ya, sakit kusta benar-benar menular. Jadi mereka itu diasingkan, orang yang sakit kusta diasingkan, dan yang menyatakan orang itu sakit kusta atau tidak itu adalah seorang imam. Ya, kalau orang imam itu berkata, kamu kusta, ya kamu nggak berkumpul. Kamu sembuh, kamu boleh berkumpul. Nah, demikian imam akan berkata demikian, dan orang-orang yang sakit kusta ini tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Ya, slide pertama Koji minta tolong. Halo, oh, terus minta kok tidak bisa gede ke ya, layar HP ku ya. Jelas kok. Oh jelas. Suaramu Oh, gedengung. nah, ya. Dasar pertama mengatakan bagaimana sih kita mendapatkan belas kasih Allah. Pertama itu menyadari akan kelemahan kita. Ya, seseorang kalau tidak menyadari akan kelemahan kita, akhirnya dia akan sombong. Seperti tadi saya bilang pertama awal, wah gampang ini temanya, itu saya tidak menyadari bahwa saya itu sebenarnya juga tidak mampu. Hanya karena Tuhan saja yang memampukan. Seperti ini orang yang sakit kusta ini dia juga menyadari dia sakit. Makanya di dalam ayat 12 dia berkata, ya ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu penuh kelemahan. Ya, dan mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong, ya, dan minta Tuhan, dan mereka tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat. Kita semua orang tahu kalau Yesus itu bisa melakukan mujizat kesembuhan, tapi mereka tidak punya hati yang menuntut. Ya, perlu dibedakan. Kita itu manusia yang sudah ditebusnya, kita tidak bisa menuntut Allah. Tuhan, kok aku tidak buat sembuhkan? Kenapa? Kok aku begini Tuhan? Saya bolak-balik doakan orang yang pengen mati, ada sebagian keluarganya pengen hidup, tapi ada sebagian keluarganya pengen mati. Tapi kenyataannya memang Tuhan memanggilnya. Kita tidak bisa menuntut Tuhan karepku begini Tuhan. Hanya kehendaknya Dia saja yang boleh terjadi. Nah, itulah kenapa saya bilang kita harus menyadari kan kelemahan kita, ya, bahwa kita itu manusia yang berdosa. Oke, dan selanjutnya Koji. Jadi yang pertama tadi dikatakan kita menyadari. Kedua, kita menyadari akan ketidaklayakan kita. Kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena belas kasihan saja Tuhan itu melayakkan kita sehingga kita ditebus. Itu karena belas kasihan. Ya, seperti contohnya ketika malaikat pemuji yaitu Lucifer jatuh dalam dosa, dia dibuang. Tuhan tidak melakukan suatu penebusan apa-apa. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa kita turun ke bumi melalui anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa. Jadi begitu Tuhan cintanya kepada kita, begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga Dia mengorbankan anaknya ini. Ya, sekarang dikatakan di sini di poin 2, mereka menyadari ketidaklayakan mereka. Mereka merendahkan hati mereka dan berkata, Guru, kasihilah kami. Ya, perkataan kasihilah kami itu bukan perkataan yang mengklaim, tidak. Tapi dia minta belas kasihan. Tolong aku guru, tolong. Jadi beda ya teman-teman. Kalau kadang-kadang orang kan suka ngeklaim di hadapan Tuhan. Tuhan begini Tuhan, harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan, sehingga aku boleh jadi begini Tuhan. Seharusnya aku dulu begitu Tuhan. Nah itulah sini
Kita harus belajar bahwa kita itu sadar bahwa kita itu tidak layak di hadapan. Ya, seperti halnya Bapak tuh mengasihi kita. Contohnya ketika anak yang hilang itu, coba kalau orang tua disuruh di bumi ini pasti ya anaknya dicaci maki. Kenapa kamu pulang? Tidak usah pulang, anak pergi sekalian. Papa tidak mau ketemu kamu. Ya pasti gitu. Tapi bapak kita tuh beda dengan bapak yang ada di dunia. Dia tahu anaknya pulang, dia langsung menyusul. Bapaknya bukan diem aja, tapi menyusul menyambut anaknya. Dipeluknya anaknya, diberi pakaian, diberikan sepatu, cincin, dan sebagainya. Itu tanda kasih. Belas kasihnya Tuhan kepada kita. Satu orang pun Tuhan tetap memberikan belas kasih. Ya, sehingga anaknya itu berkata, Tuhan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ya, jadi dia tahu begitu manusia ini bahwa tidak layak di hadapannya. Jadi, teman, mari kita belajar, jangan kita seperti orang-orang apa itu, orang-orang Parisi ya, yang menganggap dirinya itu sudah hebat, sudah mampu melakukan dan sebagainya. Kita belajar, kita menyadari akan ketidaklayakan kita di hadapan. Tapi hal ini jangan sampai kita jadi berkarakter melindir ya. Beda ya, kita rendah hati sama melindir itu beda. Ya, kita harus kita bedakan di situ. Ya. Poin ketiga coba minta tolong. Poin ketiga, mereka taat. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mereka taat. Ya, mereka taat dan melakukan perintah Yesus walaupun pada saat itu belum terjadi perubahan kesembuhan. Dan mereka pun belum tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ya, ketika dia disuruh pergi menghadap para imam, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu ketaatan mereka itu penuh risiko, Bapak Ibu. Ya, kalau sampai ketemu dengan para imam, mereka belum sembuh, masih kusta, pasti mereka akan dihukum mati. Jadi kalau kita mau belajar taat, itu juga ada risiko. Ya, dan biasanya ketaatan itu tuh dimulai dengan hal yang benar. Ya, seperti Nabi Nuh itu ketika disuruh membuat bahtera, situasi dan kondisi saat itu tidak mendukung dia untuk membuat bahtera. Ya, situasinya itu sangat jauh daripada laut. Ya, dan cari pohon dibawa ke atas gunung itu kan juga tidak mudah. Dan mereka pun hanya kerja orang 8. Jadi artinya ketaatan itu butuh ada resiko yang kita hadapi. Dan nikah kita mengaku kepada ibarat aku mata. Ya, seperti Abraham, jika anaknya diminta, Abraham tanpa berbantah-bantahan, besok paginya dia berangkat tanpa berpikir panjang. Itu kita dididik taat walaupun situasinya demikian. Ya, dan mereka karena ketaatan mereka bukan saja mendapatkan kesembuhan, mereka juga akan mendapatkan keselamatan. Selanjutnya dan mereka mendapatkan keselamatan. Jadi selain mereka mendapatkan kesembuhan, mereka juga mendapatkan keselamatan karena mereka mampu kembali untuk mengucap syukur kepada Yesus yang sudah menyembuhkan. Ya, dan mereka datang tersungkur menyembah. Dan Yesus berkata, berdirilah
Dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin di sini Bapak Ibu berpikir ya, loh, kan yang nyuruh kita pergi ke imam itu kan Tuhan Yesus sendiri. Benar nggak? Jadi nggak ada salahnya toh kalau ke-9 orang itu tidak kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Tapi orang ini berbeda. Orang ini memandang ucapan syukur itu lebih penting daripada dia mendapatkan legalitas sembuh dari para imam. Karena yang bisa memberikan legalitas dia sembuh atau tidak itu hanya para imam. Dia kembali kepada Yesus. Dia bersungkur, dia bersujud, dia mengucapkan terima kasih. Dan dia juga mendapatkan keselamatan. Jadi bukannya menunjukkan ke para imam juga tidak penting. Ya penting. Tapi kepentingan yang utama harus tahu. Walaupun Tuhan sendiri yang bicara, tujukanlah kepada para imam. Menunjukkan kepada imam kan hanya untuk legalitas saja. Supaya kita diakui bahwa ke-9 orang tersebut sehat. Tapi bagi Tuhan, Tuhan lebih menghargai dan orang yang datang bersyukur berterima kasih. Banyak orang di bumi ini, di dunia ini, banyak orang Kristen banyak mendapatkan mujizat. Banyak sekali yang mendapat mujizat. Tapi di antara mereka yang kembali kepada Tuhan itu sangat sedikit. Makanya ini perlu jadikan suatu rema bagi kita. Sudahkah kita mendapatkan mujizat? Oh sudah. Sudahkah kita kembali kepada Tuhan bersyukur dengan sungguh-sungguh? Jadi teman-teman, saya harapkan dengan yang pendek ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang mendapatkan belas kasih Allah. Pertama, kita menyadari bahwa kita lemah. Dua, kita menyadari kita tidak layak. Dan kita harus melakukan suatu ketaatan. Melakukan ketaatan itu bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Saya katakan melakukan ketaatan itu penuh dengan resiko. Oke teman-teman, firman ini tidak perlu panjang lebar. Biarlah semua ini bisa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu jadi dasar dalam kehidupan kami, sampai iman kami bertumbuh. Supaya kami mengerti bahwa kami ini tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau dengan kasih-Mu, Kau layakkan, Kau perkenankan setiap kami di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata Tuhan, kami penuh kelemahan. Tapi di dalam kelemahan itulah kuasa-Mu nyata. Percaya Tuhan, juga Tuhan ajari kami untuk taat kepada Engkau. Karena taat adalah sebagian tanda dari rasa orang percaya. Dengan ketaatan Tuhan kami melangkah apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Kau menjaga kehidupannya, damai sejahtera, damai shalom turun ke atas kehidupan mereka masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan lingkungan pekerjaan, dalam kehidupan lingkungan sosial mereka. Sehingga orang dunia, orang lain mengerti bahwa Kristus tinggal di dalam hati kami, Kristus ada dalam hati kami. Sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman saya mohon maaf ya, saya tak lihat. Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata,
"Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.